Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Lisfatia dari kelas Robotika B Pagi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait simulasi konveyor queue of item dengan menggunakan mesin export dan factory I/O. Dalam melakukan simulasi dengan menggunakan mesin export dan juga factory I/O, terlebih dahulu sebelumnya kita harus melakukan komunikasi Ethernet pada mesin ekspor dan juga factory I/O. Untuk bagian mesin ekspor kita bisa menyeting pada bagian Ethernet-nya, yaitu dengan mengatur IP address-nya dan juga subnet max-nya, yaitu IP address yang digunakan adalah 192.168.10.20. Kemudian untuk bagian Modbus server harus kita pindahkan ke bagian protokol aktif. Kemudian untuk bagian factory I/O yang harus kita set adalah pada bagian drivernya, yaitu kita set menjadi Modbus TCP or IP client. Kemudian kita melakukan konfigurasi pada factory I/O dengan read digital keseluruhannya adalah coils dan nilai digital inputnya adalah 04 dan nilai digital outputnya adalah 42 dengan nilai IP address pada factory I/O adalah 192.168.10.20. Nah, setelah itu kita bisa melakukan ping pada command prompt di Windows dengan melakukan ping pada IP address factory I/O. Jika tampilannya sudah replay, maka komunikasi Ethernet antara PLC dengan factory I/O telah berhasil dilaksanakan. Selanjutnya kita akan beralih ke ladder diagram yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ladder diagram yang saya buat yaitu ada 4 network dengan 2 network diantaranya menggunakan counter up sebagai reset value yang nantinya akan dijalankan dan dihitung dengan counter value. Nah, di sini saya menggunakan addressnya berupa QX keseluruhan dikarenakan sebelumnya untuk bagian factory I/O yang telah kita konfigurasi sebelumnya read digitalnya adalah coil, sehingga address yang digunakan adalah QX. Nah, di sini sensor 1 dengan address QX 0.0 mendefinisikan pada bagian item ready di sensor 1 bagian sini. Nah, untuk bagian sensor 2 dengan addressnya adalah QX0.1, di sini adalah coil 1, yaitu pada bagian sensor 2, pada bagian konveyornya adalah add entry. Nah, selanjutnya untuk bagian sensor 3 yang saya beri addressnya adalah QX0.2, pada bagian konveyornya adalah add exit atau pada bagian ujung sensor ini. Nah, selanjutnya untuk bagian motor 1 dan motor 2 saya beri address yaitu QX0.4 dan QX0.5. Pada bagian konveyornya untuk coil 4 ini atau pada mesin exportnya adalah QX0.4 adalah entry conveyor atau motor 1 dan untuk QX0.5 adalah buffer conveyor atau motor 2. Nah, selanjutnya untuk penamaan pada nama A1 dan A2, di sini saya beri address yaitu QX0.9 dan QX0.10 merupakan penamaan tambahan address baru yang tidak termasuk di dalam input-output pada conveyor queue of item ini. Dikarenakan untuk penamaan A1 dan A2 ini saya buat hanya untuk men-trigger rangkaian pada ladder diagram untuk men-trigger pada bagian counter up-nya ini dan mencegah penamaan output yang sama, sehingga di bagian ladder-nya ini tidak ada penamaan output yang sama, semuanya berbeda. Nah, selanjutnya untuk bagian reset ini terdapat 2 reset, yaitu untuk reset bagian counter up yang 1 dan reset counter up yang 2.
yaitu saya menggunakan address QX036 dan juga QX037. Nah, untuk CPU 1 dan CPU 2 tidak memiliki address, namun data type-nya adalah berupa CPU, dan untuk counter value dan counter value 2 tidak memiliki address juga, dan data type-nya adalah word. Nah, fungsi ladder 1, fungsi ladder network 1 dan network 2 ini untuk menjalankan sensor, yaitu sensor 1 dan sensor 2 dengan menghidupkan motor 1 dan motor 2. Kemudian untuk ladder network nomor 3 dan nomor 4 itu adalah untuk counter up pada bagian box di factory I/O, sehingga dengan nilai private value yang kita setting adalah 3, nanti counter value akan menghitung setelah sebanyak 3 buah box berjalan atau sebanyak 3, maka dia akan mereset keadaan konveyornya dan menghidupkan A1 dengan men-trigger di bagian A1 network 2 untuk menghidupkan motor 2. Begitupun dengan CPU 2 atau counter up 2. Di sini disetting nilai private value-nya adalah 3, sehingga nanti nilai counter value-nya akan berjalan sebanyak nilai private value, dan nantinya sensor 3 atau bagian at exit ini akan menjalankan atau mengeluarkan output reset 2 dan reset 1 untuk men-trigger di bagian A1 yang nantinya akan menjalankan motor 2 pada ladder network di nomor 2. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan untuk pergerakan dari konveyor dan ladder diagramnya. Nah, di sini terlihat pada saat box melewati sensor 1, maka sensor 1 akan mengalirkan sinyal dan menghidupkan motor 1. Kemudian pada saat box melewati sensor 2, maka motor 2 akan menyala dan box akan berhenti tepat setelah melewati sensor 2. Kemudian pada counter up, nilai counter value-nya akan berjalan sebanyak box yang telah melewati sensor 2. Sehingga pada saat sensor 3 pada saat box melewati sensor 3, maka sensor 3 akan mengeluarkan output berupa reset 2 dan reset 1, di mana reset 2 dan reset 1 yaitu men-trigger A1, dan di mana counter tersebut akan men-trigger untuk menjalankan motor 2 dan motor 1. Nah, kemudian box tersebut akan datang ke tempat titik terakhir dia meletakkan barang, dan konveyor tersebut akan melakukan looping-nya terus-menerus. Nah, di sini pada saat counter up 2, yaitu apabila box telah terpenuhi dengan sensor 3, maka output yang dikeluarkan masih berupa reset 2 dan reset, kemudian H2, lalu bagian ketiga digunakan untuk men-trigger dan menjalankan atau menghitung dari ladder di network 1, 2, dan 3. Nah, demikianlah penjelasan dari simulasi entropy of item yang dapat dijelaskan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan di dalam penjelasan yang saya berikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.